Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami adalah calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pasuruan. Saya Sri Astuti dari SDN Tendosuro Kabupaten Pasuruan. Rekan saya di sebelah kanan, Lulu Hoso dari SDN Pacar Kuning 2. Dan rekan saya di sebelah kiri, Rani Maulidia dari SDN Rangge. di sini kami akan mempraktikkan coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Hai Bu Lulu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Bagaimana kabarnya Bu Lulu siang-siang hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, ya kita Iya. bisa bertemu di hari ini Iya, ya. Bu, alhamdulillah. Begini Bu Lulu, Nggih. kesempatan hari ini Bu Lulu akan melakukan coaching ya dengan Bu Rani. Iya, betul sekali, Bu Sri. Nggih. Sejauh ini persiapan apa yang sudah Bu Lulu lakukan? Ya, untuk kegiatan coaching ini saya akan mempersiapkan yaitu dengan melaksanakan coaching menggunakan alur tirta, Bu. Yaitu apa itu alur tirta? Yaitu dengan melaksanakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Dan saya juga akan menyiapkan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk Bu Rani agar Bu Rani bisa apa apa itu bisa mendapatkan solusi dari permasalahan beliau. Iya, betul. Memang ketika kita melakukan coaching, kita harus ingat ya selalu kompetensi inti coaching Nggih, yaitu betul. yang pertama kehadiran penuh atau present, Nggih. kemudian mendengarkan aktif dengan menggunakan pendekatan rasa Nggih. dan juga mengajukan pertanyaan yang bobot. Apakah Bu Lulu sudah menyediakan pertanyaan-pertanyaan yang bobot? Ya, insya Allah sudah saya siapkan, Bu, ya agar ya, bisa menemukan solusi dari permasalahan Bu Rani ini. Iya. Ya. Begini Bu Lulu ya, saya sedikit menyampaikan nanti tujuan yang akan saya observe gitu. Itu mengenai apakah alur cerita itu sudah jenengan lakukan atau tidak. Kemudian apakah Koji itu sudah mampu menyampaikan solusi dari permasalahannya, itu yang akan saya lihat dari nanti saya amati dari sini percakapan coaching jenengan sama Bu Rani. Kemudian begini Bu Lulu, kira-kira indikator yang bagaimana yang diinginkan Bu Lulu dalam proses coaching nanti? Ya, ini Bu, apa itu? Saya ingin coach ini nantinya akan bisa mendapatkan solusi dari apa yang sudah saya tanya. Mungkin nanti anu ya, Coach bisa menyampaikan langkah bisa menemukan solusinya. solusi dari Ya, permasalahan seperti itu ya dulu Iya. ya. Iya. Eh, demikian dulu ya Bu Lulu ya. Ingat prinsip coachingnya, Ya. kompetensi Iya. intinya, alur ceritanya nanti dalam proses Iya. coaching. Selamat bekerja Bu Lulu. Ya, terima Silakan kasih, Bu. boleh mempraktekkan coachingnya. Ya, terima kasih, Bu Sri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lulu. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah, Bu. Hari ini saya sehat. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Bu Rani. Ya. Ibu, saya itu kemarin itu ingin menghubungi Ibu karena saya punya sedikit masalah yang sedikit mengganjal gitu loh Bu, di saya. Saya ingin mungkin dengan sharing dengan Ibu saya bisa apa ya? Mungkin ada solusinya gitu, Bu. Gitu nggih. Iya. Kira-kira topik apa ya Bu Rani yang ingin diobrolkan dengan saya ya Bu? Ini tentang salah satu siswa saya Iya. yang gimana ya, dia itu diberi label oleh guru-guru sebelumnya bahwa dia itu anak nakal, begitu Bu. Gitu. Dan juga dia itu memang jarang hadir ke sekolah. Seperti itu, Bu. Jadi gitu nggih Bu. Jadi jenengan ini bertemu dengan saya ini untuk sharing ya Bu ya dengan saya bahwasannya jenengan itu punya siswa yang apa ya diberi label apa tadi anak nakal nggih sering tidak masuk nggih Bu nggih gitu ya Bu ya. Selain itu apa ada hal lain Bu selain ngobrol ini masalah ini Bu? Saya rasa saya ingin fokus menyelesaikan tentang permasalahan siswa tersebut dahulu, Bu. Ini Karena saja nih. menurut saya pun ya Bu, saya juga sudah diamanahi bahwa siswa ini hati-hati loh Bu Rani, ini harus segera diselesaikan. Ini PR-nya Bu Rani, bahkan dari yang sebelumnya dan kepala sekolah pun seperti itu Bu. Jadi saya ingin menyelesaikan fokus ke masalah ini terlebih dahulu. Oh, ini dulu ya, ya baik Bu. Jadi nanti kan sudah menceritakan, bisa diceritakan lebih detail lagi Bu, mungkin tentang siswa Bu Rani ini
begitu. Mungkin ada cerita lagi yang lebih Iya, gitu. Heeh. ini Bu, mungkin dilabelin anak nakal itu Nggih, karena kenapa? memang Nggih, ya, gini ya, gimana ya? nggih, Siswa saya ini bernama Rizky, nggih, Bu. nggih, heeh. Rizky ini Nggih, dia itu eh sulit mengendalikan emosinya. nggih, Pernah suatu saat pada saat saya datang ke sekolah, Rizky ini sedang tukaran sama temannya, nggih, tawuran lah, Bu. nggih, Dia apa betul-betul sedang bertengkar sama nggih, temannya, nggih, nggih, bertengkar hebat. nggih. Bahkan pada saat proses dia bertengkar itu badannya ini sampai gemetar, dia betul-betul tidak bisa Baik. mengendalikan emosinya sendiri. Bahkan itu sampai sudah apa ya, sudah dilerai, dipegang sama Iya, guru-guru yang lain, itu masih masih, bergetar. iya. Iya, seperti Seperti itu, seperti itu, Bu. nggih. Dan sedangkan mungkin kalau dia jarang masuk sekolah itu ya, Kenapa Bu, ya? Mhm. eh ya itu yang saya kurang tahu. Tapi begini, Bu, Nggih, ceritanya. Kan kemarin itu kan awal MPLS. nggih, Di hari pertama pun Mas Rizky itu sudah tidak nggih, masuk sekolah. Ya mmm, saya sudah ini PR saya, tapi kok nggih, Mas Rizky hari ini pun juga tidak masuk ke sekolah. iya, Akhirnya pada jam-jam 11 siang Ibu Mas Rizky menghubungi saya nggih, dan ibunya mengatakan bahwa Rizky hari ini tidak bisa masuk sekolah karena tidak punya baju nggih, dan oke. juga tidak punya buku. Mmm, Seperti itu, Bu. oke, Saya oke. pun memberikan solusi Nggih, kepada ibunya. Bu, pakai baju yang lama tidak apa-apa. mmm, Bahkan hari ini kita itu masih belum ada pelajaran, Bu. iya Tidak masih, usah bawa iya, buku, nggak apa-apa. iya, iya, Buku yang lama pun dipakai juga iya, tidak mhm, apa-apa. nggih, Tapi ibunya di situ juga mengatakan bahwa, anu Bu, Rizky ini ditinggal mati sama bapaknya pada saat usia 2 tahun. betul, Jadi akhirnya iya. Rizky ini gimana ya Bu, bapak sambungnya yang sekarang itu kejam. Oh, Seperti begitu. itu, Bu. Oh, oke, berarti memang dari cerita jenengan ini bisa saya simpulkan bahwasanya dia itu seperti itu mungkin ada dari apa itu karena keluarga ya masalah keluarga seperti itu Bu nggih. Mungkin kurang Iya, kasih perhatian dari orang tua karena bapaknya juga bapak sambung nggih kata seperti iya, jenengan mungkin barusan seperti itu, Bu. nggih mungkin dari latar belakangnya tadi Bu nggih jadi anak ini berbuat seperti itu nggih. Iya. Mungkin langkah-langkah apa yang bisa Ibu Rani selanjutnya akan lakukan Bu? Iya, Iya. kalau saya itu saya punya rencana supaya Mas Rizky ini masuk ke dalam Mhm. masuk dan hadir ke sekolah Nggih. itu saya punya Mhm. rencana gimana ya, Bu? Yang pertama mungkin selalu berkomunikasi aktif dengan orang tuanya. Gitu. Karena orang tuanya sendiri juga sudah menghubungi saya, sudah Nggih membuka nggih. diri kan, gitu. Mhm. Itu jadi yang pertama saya ingin berkomunikasi aktif dengan orang tuanya. Jadi Nggih. saya tahu juga perkembangannya Mas Rizky Nggih. bagaimana. Dan kemudian yang kedua itu Nggih. mungkin yang bisa saya lakukan itu melakukan pendekatan personal kepada Mhm. Mas Rizky. Mmm. Maksud saya itu supaya Mas Face Rizky to itu face juga gitu ya? merasa Iya. nyaman terlebih dahulu gitu loh dengan saya. Nggih. Tapi masalahnya kalau Mas Rizky sendiri nggak datang ke sekolah tuh Nggih. bagaimana ya Bu saya bisa melakukan Nggih. pendekatan personal kepada Mas Rizky? Nggih. Iya. Eee, ya, mungkin ketika Bu Rani sudah melakukan dengan personal itu, eee, jika tidak berhasil dengan pendekatan personal ini, mungkin ada cara lain lah yang Bu Rani akan lakukan. Heeh. Mungkin jika Mas Rizky tidak hadir ke sekolah, apa mungkin saya bisa datang ke Ya, rumahnya ya mungkin ya betul, Bu ya? mungkin seperti itu, ya. Oh Kalau iya. memang dekat dengan ya jaraknya bisa itu Bu ya, mungkin Iya, bisa iya ke mungkin sana. saya bisa Oke. melakukan kunjungan langsung Iya. ke rumahnya. Jadi Hmm. pada saat Mas Rizky belum hadir ke sekolah, Ya, dengan saya melakukan kunjungan, ya. saya bisa gimana ya? Saya bisa melakukan pendekatan sehingga Hmm. Mas Rizky merasa nyaman pada saya. Iya. Sehingga akhirnya ya paling nggak sedikit, oh Hmm. gurunya baru. Besok saya Hmm. ingin masuk sekolah, semangat lagi Hmm. untuk hadir ke Iya. sekolah. Mungkin Ya seperti mungkin itu ya begitu Bu ya Bu, ya. bagus sekali seperti itu Bu Oh ya. iya Saya iya kira iya itu iya sangat Bu. bagus sekali. Jadi dengan bisa berkomunikasi dengan keluarganya, juga saling Iya. sharing berbicara dari hati ke hati. Mungkin anak ini bisa semangat lagi untuk ke sekolah Ya. ya. Nah, ya Bu Rani sangat bagus sekali yang sudah dijelaskan Bu Rani. Mungkin ini ya kapan kira-kira Bu Rani ini bisa melaksanakan langkah-langkah tersebut? Oh, untuk Untuk mengunjungi ya. mengunjungi. Iya, untuk mengunjunginya saya rasa saya bisa melaksanakan harus sesegera Iya, mungkin, Bu. iya. Mungkin dalam masa-masa 1 atau 2 hari ini karena memang masa MPLS ini menurut saya adalah masa yang Iya. sangat tepat untuk membuat lingkungan Iya. kelas itu menjadi nyaman sehingga siswa itu berangkat ke sekolah, belajar ke sekolah itu dengan semangat seperti itu. Oke. Kalau misalkan Mas Rizky dalam minggu ini tidak masuk ke sekolah bisa jadi malah kaget gitu loh Oke. dengan kelas yang baru. Oke. Sesegera mungkin, Bu. Iya, alhamdulillah ya saya doakan mudah-mudahan
langkah-langkah Bu Rani untuk melaksanakan ini dengan personal dengan anaknya mudah-mudahan berhasil. Nggih. Terima kasih Iya, Bu. semangat untuk Bu Rani Terima ya. kasih banyak loh Iya, Bu Lulu. iya. Saya akhirnya dapat Iya, dapat solusi iya, bagaimana apa yang iya. harus saya Iya, lakukan. nanti Gitu, saya Bu. tunggu nggih cerita jenengan setelah melaksanakan kegiatan tersebut. Nggih. Mudah-mudahan berhasil. Nggih, Dan nggih, semangat Bu terima Rani nggih. kasih. Terima Nggih, kasih nggih, banyak Bu nggih, Lulu nggih. atas Nggih, waktunya. sama-sama. Terima kasih banyak. Nggih, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Nggih. Baik Bu Lulu, Ya, coachingnya sangat luar biasa sekali, bagus dan alhamdulillah. sangat mengena. Ya, Dari tadi dari awal sampai akhir tadi saya mengikuti iya. sampai saya ikut larut dalam pembicaraan jenengan berdua. Alhamdulillah. Dan sampai pada titik temu ya, yaitu Iya. solusi Mm-mm. dari permasalahan yang Bu Rani sampaikan, yaitu permasalahan tentang murid yang Tentang murid yang tidak iya. masalah tidak masuk sekolah dan dilabeli anak nakal seperti itu ya, sepertinya ya. Iya. Nah, secara keseluruhan ya saya sudah melihat present kehadiran Mhm. penuh yang sudah Bu Lulu tunjukkan Iya, dengan mhm. bisa memberikan umpan balik terhadap Bu Rani, Iya. kemudian Bu Lulu mendengarkan aktif dengan menggunakan rasa dan Iya. empati, Iya. kemudian juga mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bobot Iya. sehingga Bu Rani mampu menggali kemampuannya Bu Rani menyampaikan solusi yang terbaik dari permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, Iya. sambil kita evaluasi Iya. coaching tadi, sebenarnya alur cerita yang sudah Bu Lulu lakukan garis besarnya apa? Tolong Bu Lulu sampaikan. Ya, jadi pada coaching yang sudah saya laksanakan dengan Bu Rani ini, ya saya sudah melakukan dengan menggunakan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dengan alur tersebut, saya jadi bisa menggali si coach ini untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Iya. Kemudian apa yang sudah Bu Lulu rasakan dan dapatkan dari proses coaching tadi? Ya, alhamdulillah saya bisa membantu menemukan solusi dari Bu Rani sebagai kunci Seperti itu gitu ya. ya. Iya, alhamdulillah ya Bu Ya, Lulu ya bisa membantu Bu alhamdulillah. Rani Ya, dalam ya. menyelesaikan permasalahannya. Hmm. Kemudian baik Bu Lulu, kalau misalnya nih ya, saya harus memberikan skala penilaian 1 Ya. sampai 4. Saya rasa saya pantas untuk memberikan skala 4 untuk proses coaching kali ini dengan Bu Rani Ya, dan Bu terima kasih Bu. Lulu. Iya, Ya. saya harapkan untuk selanjutnya Bu Lulu ini bisa menerapkan coaching ini dengan rekan sejawat ataupun dengan murid dalam pembelajaran sehingga kita bisa menggali potensi yang ada dalam diri siswa. Iya. Seperti itu. Selamat bekerja ya Bu Lulu, Ya, Bu terima Rani. kasih. Iya, sama-sama. Sampai Ya. jumpa lagi ya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lulu. Ya, bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik, sehat. Bagaimana kabarnya Bu Lulu hari ini? Alhamdulillah saya juga baik-baik saja, Bu Rani. Bu Rani, nanti kan jenengan akan mengcoaching Bu Sri Astuti ya. Jenengan sebagai coach dan Bu Sri sebagai kunci. Kira-kira apa yang sudah dipersiapkan Bu Rani Bu, untuk mengcoaching Bu Sri? Oke. Yang sudah saya persiapkan dalam praktek coaching kali ini yaitu saya akan melakukan praktek coaching dengan menggunakan alur Tirta, yaitu memperhatikan alurnya yang pertama tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Selain itu, pada praktek kali ini saya juga mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya. Ya, betul Bu. Memang untuk melaksanakan coaching harus memperhatikan 3 kompetensi dari coaching ini, yaitu 1, kehadiran penuh atau present, yang kedua mendengarkan aktif atau mendengarkan dengan rasa, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu diperhatikan ya Bu Rani nanti ya. Insya Oke. Allah. Terima Ya. kasih. Baiklah Bu Rani, kemudian Bu Rani indikator bagaimana yang diinginkan Bu Rani dalam proses coaching nanti? Indikator yang saya harapkan bisa muncul nanti yaitu adalah bagaimana kunci saya, Bu Sri Astuti di sini ini bisa menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan yang sedang Bu Sri hadapi di kelasnya. Seperti itu Bu. Juga saya berharap nanti Bu Sri juga bisa merencanakan langkah-langkah selanjutnya apa yang bisa dilakukan Bu Sri untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, baiklah Bu Rani, demikianlah pra-observasi dari saya ya Bu Rani. Monggo silahkan jenengan melakukan coaching dengan Bu Sri Astuti. Terima kasih banyak Bu Ya, Lulu. sama-sama Bu Rani.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Rani. Nggih, Bu Sri, bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Rani. Gimana dengan Bu Rani? Alhamdulillah saya sehat. Hari ini Bu Sri ini ya selalu cerah ceria, Harus itu Bu. menyinari Iya, sekitar. harus itu. Kalau saya berprinsip Bu ya, kalau kita itu mengeluarkan aura yang positif, insya Allah lingkungan sekitar kita ikut positif juga. Itu Betul bisa diterus sekali. Bu. Kalau kita semangat, anak-anak pasti semangat. Bagus sekali Ibu. Cuman kemarin nih ya Bu Sri kok kayaknya saya lihat Bu Sri itu galau gitu. Iya, ada apa ya Bu Sri? Iya, berani sengaja nggih. Saya kemarin tuh menghubungi jenengan nggih, saya minta waktu di sela-sela kesibukan Ibu Rani. Terima kasih sudah hadir Bu Rani hari ini. Ya, kita bisa bertemu dan ngobrol-ngobrol di sini. Begini Bu Rani, saya itu ingin membahas tentang itu Bu. Bagaimana cara meningkatkan kualitas pembelajaran digital saya. Karena apa ya? Selama ini tuh saya itu merasa belum maksimal dalam mengajar anak-anak itu, tetapi saya itu belum tahu mulainya itu dari mana gitu. Oh, begitu Ibu. Iya. Jadi hari ini Ibu ingin mencari tahu bagaimana caranya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Ya, Bu Sri untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ini apa kira-kira yang ingin Ibu lakukan? Iya, Apa ada aspek khusus atau bagaimana begitu Ibu? ada Bu Rani, ya. Ya. Itu terkait tentang penggunaan metode pembelajaran, media pembelajaran yang interaktif, kemudian sehingga bisa dari metode-metode tersebut bisa meningkatkan keterlibatan siswa. Bu. Baik. Berarti ini kita fokusnya pada keterlibatan siswa ya. Bu Sri, apa Ibu bisa ceritakan bagaimana sih kondisi atau biasanya pembelajaran di kelas Ibu seperti apa? Iya, seperti ini Bu Rani. Selama ini itu saya merasa banyak siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran yang sudah saya lakukan. Karena saya refleksi diri ya, kenapa ya anak-anak seperti ini kok ada yang malas-malesan atau tidak berani mengungkapkan pendapatnya seperti itu. Kemudian dari situ saya itu berpikir, oh mungkin karena saya itu cenderung menggunakan metode yang konvensional seperti ceramah, sebagian besar ceramah Bu gitu Bu. Jadi beberapa siswa itu saya terlihat bosen dan malas-malasan seperti itu. Metode-metode apa saja yang tadi sudah disampaikan sebagai besar ceramah ya. Metode apa saja sih yang biasanya Ibu lakukan, Ibu terapkan untuk memberikan kelas Ibu? Iya, saya pun pernah belajar dari berangkat dari refleksi diri saya tadi. Kadang anak-anak itu tidak melulu malas, tapi kadang ada di suatu belajar itu anak-anak semangat dan terlibat aktif. Pernah saya itu menggunakan metode diskusi kelompok, kemudian pada waktu itu matematika berani ya. Saya selingi dengan tes speaking, kemudian saya gunakan teknik permainan seperti itu. Jadi anak-anak itu merasa tidak ada dalam belajar, tapi bermain. Hebat sekali pembelajarannya sudah bisa untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Kemudian Ibu, untuk rencana berikutnya, kira-kira apa yang ingin Ibu lakukan untuk merencanakan bagaimana cara meningkatkan keterlibatan siswa itu? Oke, Bu Rani. Iya, saya berpikir untuk sering menggunakan metode yang tadi yang saya berhasil tadi itu mungkin dengan cara metode diskusi yang lebih sering, kemudian mencoba proyek berbasis pembelajaran, kerja kelompok kan melakukan proyek apa begitu gitu. Kemudian apa ya selain itu ya, oh mungkin lebih memanfaatkan teknologi IT, Bu. Oh iya, Iya, seperti itu, Bu. Tanpa itu saya ingin belajar, Bu. Karena saya itu masih terbatas kemampuan saya mengenai teknologi IT, Bu. Jadi seperti itu loh, Bu. Tanpa yang tentunya kuis ya. Kita anak tidak sedang tidak merasa sedang ujian kuis ya. Yang bisa ada menunya, kemudian diklik langsung jawaban yang benar atau salah seperti itu, Bu Rani. Baik sekali, itu kreatif sekali ya Ibu. Semoga nanti Ibu juga bisa melaksanakan itu. Yang ingin saya tanyakan, kira-kira Bu Sri, apa yang akan Bu Sri rencanakan ke depannya? Kira-kira jika Bu Sri mengimplementasikan pembelajaran metode-metode tersebut tadi, apakah murid Ibu nanti akan merasa bagaimana? Keterlibatan hubungan antara penggunaan metode-metode yang bervariasi tadi dengan keterlibatan siswa bagaimana? Yang sudah saya lakukan. Nah, yang sudah saya lakukan itu
Ketika tadi sudah saya ceritakan tadi ya, ketika saya melakukan metode yang variasi yang menyenangkan sambil bermain tuh anak-anak terlibat aktif. Meskipun ada 1 sampai 2 anak yang masih bermalas-malasan, tetapi saya anggap itu metode itu berhasil Bu, karena sebagian besar sudah bisa aktif. Baik, baik sekali, hebat itu Bu Sri. Sekarang bagaimana rencana jenengan untuk mengimplementasikan hal tersebut dalam belajar? Iya, mungkin langkah pertama satu ya, saya akan merencanakan topik-topik tertentu yang menarik bagi anak-anak, sehingga anak itu semangat gitu ya. Mungkin melalui diskusi kelompok. Kemudian yang kedua, saya itu akan menentukan langkah-langkah untuk proyek berbasis pembelajaran tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian apa ya, langkah yang ketiga ya, oh itu Bu, saya akan mencari platform atau aplikasi yang menggunakan teknologi IT yang bisa misalnya kuis interaktif tadi itu. Kemudian apa ya kira-kira ya, oh ya yang keempat, saya berusaha mempelajari tadi Bu, kompetensi saya akan saya tingkatkan sehingga saya bisa mengembangkan diri saya untuk lebih belajar lagi tentang aplikasi-aplikasi yang belum saya ketahui. Bagaimana Bu Sri untuk mengukur keberhasilan dari langkah-langkah yang telah direncanakan tadi? Ya mungkin nanti saya akan melakukan pengukuran keberhasilan tadi itu dengan cara yang pertama, mungkin dari umpan balik siswa ya. Bagaimana pembelajaran yang sudah saya lakukan sehingga dari situ saya tahu metode yang sudah saya lakukan itu efektif atau tidak, anak-anak itu senang atau tidak. Kemudian eh, mengamati perubahan dalam keterlibatan dan partisipasi mereka ketika proses pembelajaran, kan kita bisa mengamati nggih, anak yang terlibat aktif atau tidak. Dan terakhir, saya juga bisa menggunakan kuesioner, misalnya refleksi diri tanpa nama anak-anak itu. Jadi anak-anak itu merasa masukannya untuk di gurunya ini aman. Kan anak-anak biasanya kan begini, takut mau mengungkapkan saya tidak suka Bu seperti ini ketika diketahui yang siapa yang menulis itu, jadi anonim gitu. Oh iya, baik sekali. Oke, kapan kira-kira Bu Sri berencana untuk menerapkan langkah-langkah yang tadi sudah Ibu susun? Mungkin saya akan mulai dari minggu depan Bu. Dari satu diskusi kelompok, kemudian untuk kedepannya juga saya akan mempelajari platform-platform atau aplikasi yang bersifat interaktif. Baik sekali, Bu. Apa ada tantangan-tantangan yang akan Ibu antisipasi jika terjadi ke depannya, dan apa antisipasi? Iya, begini. Tantangan yang saya khawatirkan ya terjadi itu misalnya pengelolaan waktu. Ya. Dan bagaimana memastikan semua siswa terlibat. Itu yang mungkin yang tantangan untuk saya. Kan tidak mudah Ibu ya untuk melibatkan semua siswa dalam satu kelas itu aktif dalam pembelajaran. Nah, rencana saya untuk mengatasinya misalnya dengan membuat jadwal yang ketat. Tentang diskusi itu mungkin lebih saya padatkan lagi setiap pembelajaran. Tapi ingat, mungkin diskusi itu tidak melulu diskusi seperti biasa gitu ya. Mungkin saya selingi dengan presentasi seperti itu Bu. Kemudian ada timekeeper gitu. Nah, betul. Iya. Kemudian apalagi ya? Oh ya, membuat jadwal juga. Kemudian mempersiapkan bahan pelajaran itu yang pasti ya dengan baik ya sebelum kita melakukan proses pembelajaran. Kemudian saya juga akan memberikan peran yang spesifik yang kepada setiap siswa Bu. Kan kalau anak-anak SD ini dituntun ya Bu, harus dituntun, kita itu menuntun. Ketika diskusi kelompok kemudian tidak diajari atau dikasih tahu apa peran mereka dalam kelompok. Nah, yang pintar pasti aktif mendominasi kerja kelompok tersebut. Nah, ketika saya nanti akan ini sesuai dengan bakatnya, minatnya, kemampuannya, sehingga mungkin dari situ diskusinya akan hidup. Baik sekali Bu Sri, saya sangat mengapresiasi sekali atas semangat dan komitmen Ibu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Bu Sri juga sudah merumuskan rencana dengan jelas dan juga Bu Sri juga menentukan langkah-langkah yang sangat konkret. Semoga lancar ya Bu, rencananya bisa dilaksanakan, dan Ibu Sri perlu mengingat sesuatu, langkah kecil yang kita lakukan itu semuanya adalah kemajuan.
Dan Bu Sri selalu bisa menyesuaikan rencana-rencana yang sudah Ibu buat tadi itu dan menyesuaikan dengan kondisi. Iya, terima kasih banyak ya Bu atas bantuannya, atas dukungannya, atas waktunya hari ini. Meskipun Bu Rani sibuk bisa menyempatkan diri untuk bertemu dengan saya. Kemudian sekali lagi ya Bu Rani, terima kasih atas obrolannya hari ini. Semoga nanti saya lebih termotivasi dan saya sekarang lega Bu bisa ngobrol-ngobrol dengan jenengan jadi saya bisa segera menerapkan langkah-langkah yang sudah saya sampaikan tadi. Iya, Bu, sama-sama Bu Sri. Semoga sukses ya Bu. Iya Bu, semangat terus Bu Rani. Ya, assalamualaikum Bu Rani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini barusan sudah melakukan coaching bersama Sintia Suci ya. Sebelum penutupan Bu Rani, saya akan menanyakan pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching itu? Nah, pada saat coaching tadi, saya sudah melakukan audita sesuai dengan rencana awal saya, yaitu tujuan, identifikasi masalah, kemudian tindak lanjut dan rencana dan tanggung jawab. Itu sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana awal. Itu. Ya, menurut saya juga sebagai observer kegiatan coaching barusan yang sudah melakukan kan khusus sudah baik dan juga proses akhirnya juga sesuai dengan alur kita juga sudah kembali tanya dengan memberikan pertanyaan kepada bisnis sehingga bisnis sudah menemukan solusi dari permasalahan beliau. Dan coaching juga sudah dilakukan dengan prinsip kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Burani mendapatkan hasil melakukan coaching. Kompetensi untuk diri saya yang ingin saya tingkatkan yaitu adalah saya sekalian penuh, kemudian bisa mendengarkan dengan rasa dan kemudian untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi semoga nanti bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Rani. Oke, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Bu Rani. Gimana dengan Bu Rani sendiri? Alhamdulillah sehat juga. Bu Sri, kali ini Ibu akan melakukan coaching kepada Iya, Bu Lulu. Nggih, betul Iya, nggih. betul. Apa saja yang sudah Ibu persiapkan untuk melakukan coaching dengan Bu Lulu hari ini? Iya, yang sudah saya persiapkan yaitu nanti saya itu akan dengan alur cerita ya Bu ya. T-nya itu menentukan tujuan, topik yang akan dibicarakan, kemudian identifikasi dari masalah realitanya, kemudian rencana aksinya, kemudian tanggung jawab. Itu alur dari cerita dari coaching kali ini. Kemudian yang sudah saya persiapkan yaitu menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu, supaya nanti bisa menggali potensi yang ada di diri coach sehingga mampu mengeluarkan potensinya dengan tidak malu-malu pastinya Bu Rani. Iya, baik sekali Ibu. Dalam kompetensi inti dalam melakukan coaching itu kan ada 3 Ibu. Iya. Nggih. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Iya Bu Rani, mungkin akan ketiga-tiganya Bu Rani, yaitu yang pertama passion ya, kehadiran penuh kita, kemudian mendengarkan aktif, menggunakan rasa dan empati kita sebagai coach yang mampu mendengarkan keluh kesah dari seorang coach kita, kebetulan Bu Lulu ya, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari diri saya gitu. Oke, baik sekali Ibu. Indikator ketercapaian apa yang ingin Ibu dapatkan dalam proses coaching kali ini? Iya, indikator yang ingin saya capai yaitu yang pertama dari segi saya ya, ini Iya. saya lebih mampu menerapkan coaching. Mungkin nanti akan saya terapkan dengan rekan sejawat, kemudian ke murid kita itu seperti itu Bu Rani. Terutama itu Bu Rani, menyusun pertanyaan yang berbobot itu agak sulit sepertinya sehingga coaching kita itu lebih mudah mengungkapkan apa yang ada di pikirannya seperti itu Bu Rani. Kemudian kalau dari segi coach saya itu harapkan
dia itu berani mengungkapkan pengetahuannya, kemampuan dirinya dengan tidak malu-malu sehingga kita obrolan santai sehingga bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya. Oh, baik sekali Ibu. Demikian sekarang praobservasinya sudah kita lalui, nggih Bu. Silahkan melakukan proses coaching dengan Bu Lulu. Selamat bekerja Bu. Terima kasih Bu Rani. Halo, selamat siang Bu Lulu. Assalamualaikum. Selamat siang Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Lulu hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Bagaimana Bu Sri kabarnya? Alhamdulillah juga baik Bu Alhamdulillah Lulu. baik. Iya Bu Lulu. Eh, Kira-kira kita ketemuan di sini itu Bu Lulu mau mengobrolkan apa? Ya Bu, saya ingin ketemu dengan Ibu itu karena ada sesuatu Bu yang ingin saya obrolkan dengan Ibu. Iya, mungkin bisa Hmm. diceritakan mau ngobrol apa kita hari ini Bu Lulu? Ya ini Bu, saya itu ingin meningkatkan kemampuan komunikasi siswa saya Bu dalam presentasi sekolah serta meningkatkan kepercayaan diri mereka Bu. Oh begitu. Jadi Bu Lulu itu ingin meningkatkan kemampuan anak-anak berpresentasi ya dalam pembelajaran begitu ya? Betul. Baiklah. Bisa diceritakan lebih detail tentang permasalahan ini Bu Lulu? Hmm, Oke Bu, jadi di kelas saya ada beberapa sih Bu siswa nggak semuanya ya. Itu kalau untuk mau presentasi di kelas itu merasa gugup dan kurang percaya diri. Jadi mereka itu seringkali kesulitan dalam menyampaikan ide-ide mereka di depan kelas Bu. Oke. Jadi kadang mereka itu juga tidak itu Bu, tidak tahu bagaimana cara menarik perhatian audiens dan membuat presentasi itu jadi tidak menarik Bu. Jadi Oh seperti begitu ya. Jadi begini ya Bu Lulu, bisa dikatakan dalam pembelajaran itu anak-anak itu masih kurang kemampuannya dalam presentasi ya. Oke, Jadi menuangkan ide-idenya di depan kelas itu masih belum berani ya. belum Bisa dikatakan kurang percaya diri seperti itu ya. kurang percaya diri. Iya, kurang percaya diri. Kemudian kemampuan menyampaikan ide-ide di depan kelas, mungkin mereka malu Bu Lulu. Iya, iya, betul. Baik, mari kita rumuskan topik pemberitaan hari ini yaitu mengatasi permasalahan dalam meningkatkan kemampuan presentasi siswa dalam pembelajaran. Seperti itu ya Bu Lulu ya. Kemudian bisa diceritakan Bu Lulu situasi saat itu? Ya, terakhir waktu itu eh, apa ming- ya kemarin itu Bu ya, waktu mereka itu mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka proyeknya, beberapa siswa itu terlihat gugup pada waktu presentasi dan mereka menjadi tidak fokus, tidak terstruktur gitu Bu jadinya. Begitu ya. Iya. Kemudian bagaimana reaksinya anak-anak dan perasaannya Bu Lulu pada waktu itu? Ya gimana ya di situ waktu itu ya jadi anak-anak yang lain itu terlihat seperti bosan gitu Bu karena mereka tidak bisa menyampaikan dalam komunikasi dengan baik, kurang fokus jadi ya kegiatannya jadi tidak fokus juga jadi mereka itu sangat apa ya makanya saya dari kejadian ini Bu ingin mengatasi hal itu Bu. Saya jadi merasa sepingin anak-anak ini gimana kok begini ya kok kurang fokus nggak fokus terus ya juga dalam berkomunikasi kok tidak percaya diri begitu Bu. Iya. Misalnya saya gitu. Jadi itu permasalahannya ya Bu Lulu ya. Menurut Bu Lulu, kira-kira bagaimana cara mengatasi permasalahan itu menurut Bu Lulu? Ya ini Bu, saya akan mencari beberapa cara untuk meningkatkan komunikasi siswa saya ini yaitu dengan teknik-teknik selalu berlatih untuk presentasi Bu di depan kelas untuk mungkin menggunakan metode-metode pembelajaran seperti berdiskusi, kerja kelompok atau dengan permainan agar mereka bisa bekerja sama dengan teman-temannya, berkolaborasi gitu Bu ya. Terus tiap pagi itu saya juga membiasakan anak ini untuk agar melatih keberanian mereka Bu dengan bergantian untuk memimpin doa di pagi hari juga untuk memimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi biar mereka itu tidak malu-malu lagi gitu loh Bu untuk Iya. iya. Iya, bagus sekali Bu Lulu yang sudah Bu Lulu terapkan pada anak-anak. Iya. Kemudian adakah cara-cara atau langkah-langkah lain yang bisa Bu Lulu terapkan selain itu semua?
Ya mungkin saya akan apa ya, mencari teknik-teknik ya selain tadi itu bisa dengan teknik storytelling tuh ya, dengan membuat presentasi yang lebih menarik lagi nantinya ya, untuk digunakan sebagai latihan buat anak-anak tuh. Gitu ya. Gitu. Kemudian bagaimana cara Bu Lulu menilai bahwa langkah-langkah tersebut berhasil, menilai kemajuan mereka dalam hal presentasi? Ya, dengan apa ya, melihat apa mereka sering berlatih berkomunikasi dengan baik di depan kelas, sering apa ya membuat itu kegiatan-kegiatan yang menarik atau membuat metode belajar yang menarik buat anak-anak. Seperti itu ya, dengan pembelajaran yang menarik, Iya, kemudian iya, seperti yang Bu Lulu iya, sampaikan tadi, iya, melatih anak-anak tampil di depan nah, kelas, sering, kemudian ya, memimpin tadi ya. ya, Saya rasa semua itu bagus Bu Lulu, iya, sudah jenengan terapkan, tinggal Bu Lulu itu mengasah lagi anak-anak, iya, kemampuan anak-anak, sehingga mereka itu lebih bisa tampil percaya iya, diri dan berani mengungkapkan iya, ide-idenya seperti itu ya Bu Lulu ya. Kemudian eh, kira-kira iya. langkah-langkah tersebut akan jenengan terapkan mulai kapan? Ya, secepatnya Bu saya akan melakukan apa langkah-langkah itu karena saya ingin segera anak-anak ini bisa apa ya percaya diri, bisa apa meningkatkan kompetensi mereka untuk berkomunikasi dengan teman-temannya, nggak malu-malu lagi untuk presentasi di depan kelas. Gitu. Iya, seperti itu ya, Bro ya. Iya. Eh, semua rencana tindakan Bu Lulu yang akan diterapkan tadi sudah bagus. Iya. Mungkin nanti akan ditingkatkan lagi Nah, kemampuannya iya. anak-anak. Iya. Semoga penerapannya berhasil Iya, dan gitu. anak-anak bisa Iya. komunikasinya lebih meningkat Iya. lagi, bisa berani tampil representasi. Mungkin itu ya Iya. Bu Lulu ya. Iya. Karena waktu kita ngobrol sepertinya sudah mulai iya sudah mulai mepet ya. Iya, 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 iya. kebetulan ada agenda hari ini Bu Oh, Lulu. iya, iya. Iya, semoga Bu Lulu Iya. tetap semangat ya. Semoga berhasil menerapkan langkah-langkah tadi dan anak-anak bisa meningkat Iya. kemampuan presentasinya. Ya, saya juga memberikan terima kasih karena Bu sudah meluangkan waktu untuk saya, Bu. Saya jadi sekarang udah Bu, jadi bisa apa itu mengungkapkan ke apa itu apa yang saya alami gitu. Iya. Iya, sama-sama Bu Lulu. Saya tidak sabar ya menunggu kabar dari jenengan ya. Iya, Mungkin iya, kita akan mengagendakan lagi iya, pertemuan lagi mungkin minggu iya, depan atau iya, 2 pekan ke depan iya, ya. iya, Bu. Saya ingin mendengar cerita dari Bu Lulu Iya, tentang kemajuan iya, anak-anak ya. terima kasih ya, Bu Sri. Sampai ketemu lagi ya Bu Lulu. Iya, Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Waalaikumsalam Bu Sri. Rani. Alhamdulillah, Ibu. Sebelum kita melakukan penutupan sesi yang pertama ini, ya ada beberapa hal yang saya harus konfirmasi ulang ke Ibu. Oke. Ibu tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Lulu, ya. Ampun Bu Rani. Bagaimana proses coaching yang tadi telah Ibu lakukan? Iya, tadi saya sudah melakukan proses coaching dengan alur Tirta ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di kita sebelum melakukan coaching, seperti menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi dan eh, rencana aksi, kemudian tanggung jawab, seperti itu Bu Rani. Oke, oke. Dari sebelumnya kan ada indikator ketercapaian, ya Bu. Eh, Ibu rasa indikator ketercapaian apa yang sudah Ibu capai dalam proses coaching tadi? Saya sudah sedikit mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga saya bisa menggali ide-ide yang ada pada diri Koci yaitu Bu Lulu. Kemudian saya berusaha mendengarkan penuh present ya dengan rasa. Nggih. Kemudian saya mendengarkan aktif, begitu ya. Seperti itu Bu Rani. Oke, oke, oke. Iya, menurut saya rasa yang Ibu lakukan tadi proses coaching yang dilakukan dengan Bu Lulu itu sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan juga dengan alur tirta, sudah sesuai dengan Ibu rencanakan. Sebelumnya, Ibu juga sudah berusaha untuk menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot kepada Ibu Lulu juga agar Ibu Lulu bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang Ibu Lulu hadapi, begitu. Dan juga prinsip coaching pun juga sudah Ibu terapkan. Terima kasih banyak Bu Sri. Semoga kedepannya bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Terima kasih kembali Bu Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.